selamat pagi pada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KMMB. Saya di sini Balkis Aldila Batubara akan memberikan sedikit insight mengenai governance and strategic leadership. Mungkin di materi kali ini sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya, karena kalau materi sebelumnya kita tuh lebih banyak membahas mengenai diversifikasi, kemudian strategi strategi parenting, dan juga membahas mengenai evaluasi aksi korporasi seperti merger, acquisition, and takeovers. Tapi tidak dapat dipungkiri, dalam setiap pengelolaan perusahaan sehari-hari kita memerlukan yang namanya struktur dan juga sistem. Dan struktur maupun sistem yang ada di dalam perusahaan ini itu dikelola atau tertuang menjadi satu di dalam sebuah, istilahnya kita menyebutnya sebagai term governance, atau kalau di peraturan menurut undang-undang korporasi atau undang-undang PT perseroan terbatas itu disebut sebagai corporate governance. Dan mungkin langsung ke slide berikutnya. Corporate governance ini memang tidak lepas dari adanya sejarah di masa lalu yang cukup banyak terulang ya, di mana perusahaan-perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang mengalami kolaps atau kebangkrutan, dan di mana kebanyakan mereka itu mengalami kebangkrutan karena karena mereka tidak memiliki pengelolaan perusahaan atau good corporate governance. Salah satu contoh yang saya ambil adalah Enron. Jadi Enron ini salah satu perusahaan energi yang terkenal dan skandal akuntansinya sangat terkenal hingga mungkin saat ini masih banyak dibahas ya di kalangan accounting dan juga finance. Di kala itu Enron melakukan skandal akuntansi dengan markup laporan keuangan agar dilihat oleh investor maupun stakeholders stakeholders lainnya, si Enron ini itu memiliki kinerja yang sangat bagus pada saat itu. Padahal dalam kenyataannya Enron melakukan manipulasi ke laporan keuangan yang mana harusnya utang yang mereka mereka miliki itu cukup tinggi sehingga bisa menimbulkan resiko kebangkrutan, tapi bisa mereka sembunyikan mereka write off, jadi utangnya dihapuskan dari perusahaan Enron dan dipindahkan ke perusahaan cangkang di buatan mereka. Dan skandal akuntansi ini kemudian melebar kemana-mana karena menurut KAP yang bertugas untuk Enron saat itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar. Padahal kalau memang mau diteliti lebih lanjut, mau ditelusuri lebih dalam, ketika si Enron ini bisa menerapkan good corporate governance, harusnya skandal akuntansi itu bisa dihindari dan bahkan kebangkrutan yang dialami oleh Enron itu juga bisa diminimalisir atau bahkan bisa saja tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu, corporate governance memang eh, banyak memang sebuah sistem maupun struktur yang harus digunakan oleh perusahaan-perusahaan hingga saat ini dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Adapun skandal-skandal lain ya yang mungkin bisa jadikan contoh selain Enron terkait dengan buruknya pengelolaan perusahaan itu Lehman Brothers yang mungkin terkenal dengan Supreme Mortgage di tahun 2008, di mana mereka mengalami kebangkrutan karena ya di dalam pengelolaan keuangan itu mereka buruk karena dari produk-produknya mereka atau jasa-jasa yang mereka tawarkan itu lebih banyak bergantung underlying asetnya itu bergantung pada kenaikan fluktuatif dari harga aset properti dan dari profil customers mereka itu yang punya KPR dari yang punya KPR yang menggunakan jasa mereka itu kebanyakan adalah orang-orang dengan tingkat pendapatan itu fluktuatif dan profil resikonya itu sangat tinggi sehingga hal tersebut mengakibatkan Lehman Brothers ini juga mengalami kebangkrutan. Dan sebenarnya itu bisa dihindari ketika Lehman Brothers memiliki good corporate governance. Karena apa? Karena nanti ketika good corporate governance ini sudah berjalan, uh, good corporate governance yang di dalamnya terdapat sistem dan juga struktur yang di mana terdapat direktur dan juga dewan komisaris kalau di Indonesia itu bisa memberikan keputusan-keputusan yang terbaik sehingga kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan itu bisa dihindarkan. Dan mungkin di sini di dalam slide bisa dilihat oleh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, di dalam corporate governance itu ada 5 prinsip utama yang dijadikan panduan dalam mengelola perusahaan sehari-hari. Prinsip pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang berhubungan dengan informasi-informasi yang ada itu harus sesuai dan juga
perusahaan itu setidaknya memiliki panduan atau kode of conduct yang bisa dijadikan acuan bagi karyawan-karyawan dan juga stakeholder lain dalam memainkan perannya di dalam organisasi tersebut. Kemudian berikutnya ada transparansi. Jadi dalam transparansi ini tidak dapat dipungkiri seluruh informasi yang ada di dalam perusahaan, baik itu informasi buruk maupun informasi baik, sebaik mungkin paling tidak itu bisa terdistribusi secara merata untuk seluruh anggota organisasi. Entah itu karyawan atau mungkin stakeholder lain seperti investor, kemudian juga ada eh, mungkin kan perusahaan itu juga berhubungan dengan lembaga-lembaga eksternal dan juga kreditor seperti itu. Kemudian berikutnya fairness. Fairness itu merupakan keadilan di mana dalam menjalankan organisasi atau perusahaan diusahakan seluruh pemangku kepentingan, seluruh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam organisasi itu diperlakukan dengan adil. Mungkin adil dan juga tidaknya itu bisa dilihat berdasarkan yang hak yang didapatkan oleh stakeholders serta kewajiban yang mungkin dapat dijalankan oleh masing-masing stakeholders di perusahaan. Kemudian berikutnya yang keempat ada responsibility yang berarti tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab inilah yang menjadi kunci penting karena di dalam corporate governance kita mengatur sebuah struktur. Di dalam struktur ini akan menentukan siapakah yang akan menjalankan perusahaan, siapakah yang akan melakukan pengawasan perusahaan, dan siapakah yang akan berhubungan dengan investor mungkin atau berhubungan dengan suppliers, berhubungan dengan karyawan, berhubungan dengan lembaga-lembaga eksternal, lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Ketika orang-orang ini sudah ditempatkan pada posisi dan juga jabatan masing-masing, diharapkan orang-orang tersebut menjalankan tugas dan juga kewajiban mereka sebagaimana tertuang pada Code of Conduct, atau kemudian SOP, dan juga mungkin sebagaimana yang tertuang pada awal ketika mereka itu mau masuk di organisasi atau di perusahaan, mereka diberikan job description, dan kemudian menandatangani kontrak, dan ketika itu sudah dilakukan, mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka, seperti itu. Dan yang terakhir adalah risk management. Risk management ini mungkin dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu tren dan juga menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, karena tidak dapat dipungkiri kita itu uh, ber kita itu hidup di dalam dunia yang sangat-sangat dinamis. Mungkin kalau sekarang di organisasi atau perusahaan itu kita kenal yang namanya VUCA gitu kan. Ada vulnerable, uncertainty, dan lain sebagainya. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti demikian, dunia yang sangat-sangat dinamis, terus kemudian juga sangat-sangat rawan dan sangat-sangat tidak pasti, maka kita perlu menetapkan sebuah aturan, kita perlu menetapkan sebuah mitigasi-mitigasi atas resiko yang mungkin kita hadapi di masa yang akan mendatang. Dan mungkin berkaitan dengan risk management ini banyak berkembang di dalam pelaksanaan corporate governance sekarang dengan munculnya beberapa uh, istilah-istilah baru dan juga panduan-panduan baru berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Contohnya, kita itu dulu mungkin masih awam dengan yang namanya good corporate governance. Dan memang hanya beberapa orang tertentu saja yang mungkin mengetahui apa sih itu good corporate governance, kemudian bagaimana pentingnya dan implementasinya di perusahaan. Kemudian tidak lama setelah munculnya good corporate governance, di mana perusahaan itu memang harus menjalankan aktivitasnya, menjalankan operasionalnya sesuai dengan corporate governance, muncullah lagi term yang baru dinamakan sebagai governance risk and compliance. Di dalam term ini, ketika perusahaan itu dijalankan, kita tuh tidak lagi berfokus pada good corporate governance saja, tapi kita juga berfokus pada bagaimanakah pengelolaan risiko dan juga kepatuhan perusahaan tersebut terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, setelah berlakunya governance risk and compliance, kalau di dalam beberapa tahun terakhir mungkin governance risk and compliance ini banyak berlaku di perusahaan-perusahaan BUMN, badan usaha milik negara, di mana BUMN tersebut memang diharuskan memiliki paling tidak minimal itu dokumen berkaitan dengan corporate governance, maaf, dan di dalamnya juga mencantumkan bagaimana berkaitan dengan pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi oleh BUMN tersebut. Dan kemudian kita juga mengikuti perkembangan zaman di saat ini. GRC itu mungkin dalam waktu yang dekat itu sudah tidak dipakai lagi dan juga sudah istilahnya kita berganti kepada
governance yang baru, term of governance yang baru, itu ada yang dinamakan ESG, Environmental, Social, and Government. Di situ ternyata kita itu dalam pengelolaan perusahaan tidak hanya berfokus pada lingkungan internal kita, bagaimanakah struktur dan juga sistem perusahaan kita, tapi kita juga sudah mulai bergeser nih, kita juga mulai berfokus, sudah mulai memikirkan bagaimanakah dampak dari aktivitas operasional perusahaan kita sehari-hari terhadap lingkungan kita. Jadi di dalam ESG ini yang mungkin akan akan apa ya istilahnya akan banyak digunakan oleh perusahaan di dalam waktu terakhir, kita juga mempertimbangkan bagaimanakah aspek lingkungan dan juga aspek sosial yang terdampak atas aktivitas operasional bisnis kita sehari-hari. Mungkin next. Dan mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, thank you. Dan mungkin sebelum saya masuk ke dalam tata kelola perusahaan di Indonesia, saya juga ingin memberikan sedikit cerita terkait dengan governance ini. Ternyata corporate governance ini juga merupakan salah satu hal yang penting, dan ini juga sudah dilakukan penelitian oleh beberapa uh, ahli di bidang keuangan dan juga psikologi. Corporate governance ini menjadi salah satu istilahnya salah satu sistem dan juga struktur yang bisa mencegah para pemimpin-pemimpin perusahaan melakukan sebuah behavior atau sebuah tindakan serta keputusan yang mana tidak didasarkan pada fakta-fakta atau istilahnya corporate governance ini bisa mencegah para pemimpin perusahaan-perusahaan maupun pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan dengan cara abal-abal gitu. Dan di sini juga beberapa peneliti yang ahli di bidang keuangan dan juga psikologi itu mengungkapkan bahwa corporate governance yang dimiliki oleh perusahaan ketika dijalankan dengan baik itu bisa mencegah si pemimpin melakukan herding behavior. Mungkin herding behavior ini kalau Bapak Ibu dan juga rekan-rekan memang nggak yang begitu terlalu nyemplung di dunia keuangan dan juga psikologi akan sedikit asing. Tapi memang ini cukup menarik dibahas karena pada kenyataannya banyak pemimpin-pemimpin perusahaan maupun organisasi ketika melakukan pengambilan keputusan itu mereka tidak mempertimbangkan data-data maupun fakta-fakta yang ada di dalam perusahaan mereka maupun di sekitar mereka. Tapi justru mereka itu cenderung untuk meniru keputusan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin perusahaan maupun pemimpin-pemimpin organisasi lain. Katakanlah contoh ada si A yang mana mempunyai PT ABC. Dia ingin mengambil keputusan berkaitan dengan strategi apa yang terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena si A ini dia merasa tidak percaya diri dan juga merasa bahwa pengalamannya ini belum cukup untuk mengambil keputusan terkait dengan strategi, maka si PTA cenderung untuk meniru si PTB, si B yang mana merupakan pemimpin dari PT XYZ, dan menurut si A, si B ini merupakan pemimpin yang baik karena dibuktikan dari si PT XYZ itu kinerjanya sangat bagus dan menduduki posisi sebagai perusahaan dengan cakupan pasar yang lebih luas. Karena hal tersebut akhirnya si A memutuskan untuk menerapkan strategi diversifikasi, katakanlah ambil contoh, menerapkan strategi diversifikasi yang mana strategi tersebut juga sudah dilakukan oleh si B di PT XYZ. Dan ini itu masuk sebagai herding behavior dan outcome yang dihasilkan dari keputusan yang dilakukan si A itu kan tidak pasti di masa depan. Bisa saja keputusan diversifikasi itu tidak membawa hasil yang positif bagi perusahaannya, justru membawa hasil yang buruk. Nah, dengan adanya corporate governance, hal tersebut bisa sedikit membatasi atau istilahnya corporate governance bisa digunakan sebagai alat untuk menghindari si A untuk melakukan hal tersebut, untuk mengambil keputusan katakanlah strategi diversifikasi. Dengan adanya corporate governance, hal ini bisa mendorong si A untuk lebih mempertimbangkan fakta-fakta dan juga data-data yang ada di perusahaan mereka dan juga di sekitar mereka untuk mengambil keputusan terkait strategi yang digunakan gitu. Dan mungkin ini berikutnya berkaitan dengan tata kelola perusahaan di Indonesia. Kalau berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007,
di Indonesia melaksanakan corporate governance dengan two-tier system. Jadi kalau corporate governance itu kan di dunia, kita mengenal ada dua sistem, ada one-tier system dan juga ada two-tier system. Kalau one-tier system itu lebih banyak digunakan di negara Anglo-Saxon, contoh USA. Di sana para pemimpin organisasi itu yang melakukan tugas organisasi, kemudian memimpin perusahaan sehari-hari tidak dipisahkan dengan orang-orang yang berkewajiban untuk mengawasi perusahaan. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan corporate governance di beberapa perusahaan, di semua perusahaan di USA, itu menggunakan one tier system. Hal itu bisa dilihat di struktur organisasi perusahaan. Jadi, kalau di Indonesia kan nanti yang masuk ke dalam two-tier system kita mengenal yang namanya Dewan Komisaris, kemudian Dewan Direksi, terus ada RUPS sebagai organ perusahaan. Nah, kalau di Amerika, di USA, struktur organisasi perusahaan tersebut biasanya hanya terdiri dari Board of Directors, kemudian Managing Director, baru nanti mungkin ada yang namanya sama seperti rapat umum pemegang saham. Tapi memang secara umum ini juga pernah saya lakukan riset kecil-kecilan gitu kan. Riset kecil-kecilan memang di dalam struktur organisasi perusahaan di USA itu kebanyakan terdiri dari dua komponen saja yang terlihat di laporan mereka, di dokumen mereka yang terpublikasi, yakni Board of Directors dan juga Managing Director. Kemudian kalau di Indonesia perbedaannya adalah ketika kita menggunakan two-tier system, ada pemisahan antara tugas pengelolaan dan juga tugas pengambilan keputusan perusahaan sehari-hari dengan tugas pengawasan perusahaan. Jadi orang-orang yang melakukan pengelolaan perusahaan dan orang-orang yang melakukan pengawasan itu tidak berada dalam satu lingkup yang sama. Dan biasanya itu memang orang yang melakukan pengawasan itu kalau kita gambarkan secara struktur ya itu diletakkan di luar lingkup struktur perusahaan itu sendiri. Dan orang-orang yang melakukan tugas pengawasan perusahaan kalau di Indonesia dengan two-tier system itu kita sebut sebagai dewan komisaris. Sedangkan orang yang melakukan pengelolaan perusahaan sehari-hari dan juga pengambilan keputusan kita sebut sebagai dewan direksi. Kemudian selain dua organ itu, di perusahaan Indonesia kita juga mengenal organ yang disebut sebagai RUPS. Jadi RUPS merupakan organ tertinggi dan memang dengan adanya two-tier system itu kita bisa mengurangi dan juga mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan kebangkrutan bagi perusahaan. Istilahnya ketika dewan direksi itu memang ingin mengambil keputusan dengan pertimbangan yang tidak matang dan bisa menimbulkan kebangkrutan, Dewan Komisaris ini diharapkan mampu mencegah hal itu terjadi. Bisa saja dengan melalui pemberian saran-saran, kemudian judgement, dan juga memberikan rekomendasi lain agar Dewan Direksi bisa istilahnya mengambil keputusan yang lain, yang mana bisa uh, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga sustainability. Mungkin itu Widi terkait gambaran mengenai corporate governance ya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan Pak Badawi ya terkait dengan strategic leadership. Mungkin juga nanti keterkaitan antara corporate governance dan juga strategic leadership itu seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Balkis atas pemaparannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih secara keseluruhan, corporate governance ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tapi juga tentang menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan ya. Nah, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, mungkin boleh dibantu, mungkin break sebentar ya. Mungkin boleh dibantu share screen terkait webinar selanjutnya. Nah, jadi minggu depan kita akan lanjut tetap di series corporate strategi untuk terkait keriting sinergi. Nah, dengan pembicara ada Mas Rizky Andri selaku Associate Consultant dan Pak Badawi selaku Direktur KMMB. Seperti itu. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semuanya izin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi link absen. Nah, yang dapat dilihat di chat Zoom. Seperti itu. Nah, mungkin eh, selanjutnya ini kita akan masuk ke pembicara yang kedua berkaitan dengan strategic leadership. Nah, jadi kalau
tadi kita bahas tentang corporate governance dan strategic leadership ini memiliki kaitan yang erat dalam konteks manajemen perusahaan. Nah, kepemimpinan yang efektif dan tata kelola yang baik ini saling mendukung untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, mungkin langsung saja dengan speaker kedua kita, Pak Badowi. Ya, halo. Iya. Ya, mungkin Terdengar ya suara saya? langsung saja ya Pak, terkait strategic leadership nih, bagaimana kira-kira kepemimpinan strategis itu? Baik, terima kasih Widi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu ya untuk terus kita sharing-sharing, belajar gitu ya. Karena memang salah satu komponen penting ketika kita bicara tentang kepemimpinan strategis itu adalah bagaimana kita bisa leveling up gitu ya. Every apa namanya? Every time gitu ya. Setiap saat kita ada improvement dan improvement seperti itu. Nah, kalau bicara kepemimpinan sebetulnya kita juga harus memahami ya bahwa sebetulnya kepemimpinan itu pemimpin di perusahaan itu agennya siapa gitu ya. Maka kita selalu ketika bicara tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya ya, oleh Dila terkait dengan UU PT ya, Undang-Undang 40 tahun 2027 gitu ya, tahun 2007 ya terkait dengan organ-organ di dalam perusahaan. Di situ ada RUPS gitu ya, kemudian ada Dewan Komisaris ya, di situ ada direksi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya kalau kita bicara pemimpin gitu, nah ini eh, mekanisme agensinya seperti apa? Kan demikian. Nah, jadi di dalam peraturan tersebut kita belajar secara jelas ya. Di situ juga ada aturan secara jelas bahwa komponen dalam perseroan itu ada tiga, yaitu UPS, Dekom, dan direksi. Nah, di sini yang seringkali berkecimpung dengan aktivitas setiap hari itu adalah direksi. Ya, maka eh, kepemimpinan strategis memang seringkali adalah diletakkan dalam level direksi itu. Ya. Nah, sederhananya seorang direksi bisa dikatakan menjadi pemimpin yang strategis atau strategic leader, ya, strategic leadership itu adalah mereka yang mampu, ya, memiliki kemampuan untuk mengantisipasi masa depan. Nah, oleh karena itu salah satu tanggung jawab direksi itu adalah menentukan rencana 5 tahun ke depan, loh, yang biasanya kita tuangkan di RJPP, ya, atau di corporate plan. Ya. Jadi kalau di BUMN kita nyebutnya RJPP, gitu ya. Kalau di beberapa kesempatan di beberapa industri mereka nyebutnya corporate plan. Ya. Kalau di rumah sakit, ya industri rumah sakit mereka nyebutnya RSB, rencana strategi dan bisnis. Nah, kemudian ada juga yang nyebutnya strategic plan. Ada juga demikian. Nah, ini hanya beberapa istilah. Tapi sebetulnya secara tujuan dan secara filosofis itu adalah bagaimana kita bisa meneropong ya masa depan 5 tahun ke depan itu industri ini akan jadi seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sudah punya asumsi 5 tahun ke depan industri ini akan bergerak sejauh mana gitu ya, maka kita bisa menentukan target pendapatan kita. Ya. Ada satu kasus yang seru gitu ya, yang namanya agensi itu juga eh, si malakama kadang-kala ya. Saya meeting dengan level manager misalnya di bawah direksi dalam struktur biasanya ada level manager. Nah, manajer ini orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengeksekusi, gitu ya, mengeksekusi aran-aran dari direksi. Nah, secara normal biasanya mereka eh, yang sering saya temui adalah ketika kita bicara target, gitu ya, selalu pengennya eh, lebih rendah, gitu ya. Supaya apa? Nanti ketika implementasi mereka bisa eksekusi sehingga di akhir tahun target tercapai, gitu ya, sehingga jaspro atau bonus tahunan diberikan ke mereka. Nah, jika demikian, manajer-manajer itu agensinya itu milik siapa? Ya, mereka agen siapa? Tentunya kalau mereka adalah agennya pemilik perusahaan atau pemegang saham, otomatis target itu
tidak ditekan, tidak dikecilkan gitu. Kalau bisa dinaikkan supaya rasio profitabilitas, supaya kalau kita kemarin bicara di valuasi ya disampaikan oleh pemateri valuasi, analisis sensitivitas salah satu komponen pentingnya adalah laba operasionalnya bisa tinggi. Nah, jadi valuasi perusahaan akan naik. Nah, harusnya demikian. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa misalnya economic growth kita sekarang diprediksi anggaplah 5,3%, ya, economic growth. Kemudian inflasi ditekan di angka sekitar kurang lebih 3%. Ya. Ketika target perusahaan itu growth-nya hanya 4%, maka ya lebih baik nggak usah kerja kan gitu, Bapak Ibu ya. Kita taruh aja uang kita di SBN gitu, di SBN kita bisa dapat 6,5% sudah. Ya, jadi kita naruh uang daripada pemegang saham pemilik perusahaan naruh di perusahaan, mending taruh SBN aja, dapat 6,5%. Nah, tapi tujuan dari pemilik perusahaan itu membangun perusahaan, ya, itu adalah untuk meningkatkan value. Nah, oleh karena itu melalui RUPS, ya, di situ ada organ lain seperti Dewan Komisaris sebagai perwakilan pemegang saham. Kemudian Dewan Komisaris mengawasi bagaimana berjalannya perusahaan melalui kinerja direksi, ya. Kemudian direksi mengawasi atau mengorkestrasi semua sumber dayanya, manajer dan staf. Nah, harapannya peningkatan itu tidak sekitar ekonomi growth, kalau bisa ya 20%, gitu ya. Kalau bisa ya 50%, misalnya demikian. Atau bahkan ada beberapa perusahaan yang sangat ambisius dalam meningkatkan pendapatan dalam 5 tahun di dalam SDPP-nya itu sampai 15 kali, ya, 15 kali lipat. Nah, sehingga kalau kita bicara materi-materi sebelumnya, di situ ada skema merger akuisisi, gitu ya. Kita bisa perhatikan, oke, 15 kali lipat bisa kita miliki, kita bisa konsolidasi aset, kita bisa konsolidasi pendapatan dengan cara apa? Merger atau akuisisi. Atau bahkan kita juga bisa menggunakan skema lain, misalnya konsorsium. Kita mengembangkan bisnis di Dubai misalnya, atau di Uni Emirat Arab. Di sana perputaran uangnya juga besar, kemudian transaksinya bisa nilainya lebih besar daripada transaksi di Jakarta, misalnya demikian, maka itu juga bisa untuk leverage pendapatan kita tidak hanya bicaranya 20% atau 50%, tapi bisa 15 kali lipat. Dan ini possible, Bapak Ibu. Ya, ini possible. Nah, ketika kita sudah membuat financial modeling, membuat financial projection atas dasar antisipasi masa depan kita optimis positif, maka biasanya pemegang saham, ya, pemilik perusahaan juga akan happy. Kalau happy, ada beberapa opsi. Ini mau ditambahin modal atau kita lakukan skema-skema lain. Juga bisa demikian. Ya. Nah, tantangannya adalah kalau misalnya arahan dari RUPS itu melarang adanya aksi korporasi, ya tidak boleh ada penambahan entitas baru, misalnya, karena kita harus retrenchment. Kalau Bapak Ibu perhatikan di minggu lalu, saya bicara tentang turnover strategi, ya, di situ ada 7 rekomendasi dari kami, dari KMMB. Salah satu cara yang harus dilakukan dalam turnover strategi itu adalah pengetatan anggaran. Nah, jika dilakukan pengetatan anggaran, maka penambahan entitas baru atau aksi korporasi itu dilarang, Bapak Ibu. Tidak boleh, karena resikonya terlalu besar. Tapi kita dituntut untuk 15 kali lipat nih pendapatan. Bagaimana? Tidak boleh ada aksi korporasi, tidak ada equity placement, tapi kita dituntut untuk leverage, ya, tidak hanya 10%, 20%, tapi 15 kali lipat. Ini kan lompatan kata, Bapak Ibu. Maka cara-cara yang bisa dilakukan ya kita bisa KSO, ya, atau mungkin juga aset ownership, ya, itu sangat mungkin. Nah, jadi pemimpin yang strategis adalah mereka yang mampu bisa melihat masa depan, ya, bisa melihat masa depan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana, Pak? Kita kan bukan paranormal misalnya, ya. Kita bukan paranormal yang bisa melihat apa namanya masa depan gitu. Nah, caranya adalah kita harus optimis, ya. Kita harus punya pandangan, ya. Masa depan itu akan seperti apa? Ya, sehingga di dalam strategi, kalau kita perhatikan Bapak Ibu,
ya, dan seringkali salah di lapangan. Yang dilakukan itu adalah kita perjalanan, anggaplah ini tahun 2024, 5 tahun kemudian 2029 misalnya, ya. Nah, strategi itu tidak berjalan dari garis start, bukan, ya. Strategi itu adalah mengawali langkah dari garis finish. Maka perusahaan harus mampu menentukan di 5 tahun ke depan garis finish ini kita mau jadi apa, gitu ya. Kalau tadi misalnya oke 5 tahun lagi kita ingin menjadi perusahaan kelas dunia, 5 tahun lagi kita ingin ekspansi pasar ke Asia, setidaknya kita ada 5 site atau 5 project yang kita tangani di 5 perusahaan. Maka kita tentukan dulu garis finishnya ini kita mau seperti apa, Bapak Ibu. Nah, baru kita berjalan mundur. Nah, tahun 2028 kita ngapain, 2027 kita ngapain, dan seterusnya. Nah, memang ketika nanti implementasi, kita akan mengawali maju dari 2024 ke tahun 2025. Maka di situ setiap tahun kita menyusun RKAP, ya, rencana kerja anggaran perusahaan. Yang kita juga minta persetujuan dari komisaris dan nanti minta persetujuan dari RUPS. Ya. Tapi jangan lupa bahwa implementasi, realisasi atau target dalam 1 tahun itu adalah turunan atau cascading dari perjalanan panjang yang akan kita tempuh di 5 tahun ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu harus perhatikan di dalam strategi itu kita selalu menggunakan skema itu hybrid, ya, atau istilahnya ambidexterity, ya. Kalau dalam konsepnya itu ambidexterity. Jadi kadang-kala kita bottom up, kadang-kala top down, kadang-kala kita melakukan forward, kadang kita juga melakukan backward. Nah, disitulah kita bisa menyusun strategi yang akan fruitful sekali, yang akan sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Nah, jadi perlu digarisbawahi, ya, sekali lagi bahwa seorang pemimpin yang strategis adalah mereka yang bisa mengantisipasi masa depan itu seperti apa. Ya. Misalnya Bapak Ibu yang bergerak di bidang keuangan misalnya, atau di industri perbankan misalnya, kalau di 5 tahun ke depan, ya, di 5 tahun ke depan kita ingin mengembangkan pasar secara agresif, misalnya, ya, pengembangan pasar secara agresif. Misalnya kita bicara lembaga pembiayaan misalnya, kita kasih lending kan. Nah, kalau strategi yang kita lakukan adalah agresif, maka potensi risiko gagal bayar atau non-performance loan atau non-performance finance itu juga tinggi sekali. Maka kalau kita mau lakukan agresif di 5 tahun ke depan, maka saat ini yang harus kita lakukan antisipasinya apa? Ya kita CKPI-nya kita naikkan. Ya, cadangan kita naikkan. Ibarat kata kalau kita 5 tahun ke depan agresif, ibarat kata kita mau off-road misalnya Bapak Ibu, ya. Kita off-road, jalannya terjal, banyak bebatuan, maka antisipasi apa yang akan kita lakukan? Ya kita harus memperbanyak ban cadangan, gitu ya. Karena ketika nanti kita menanjak, potensi adanya ban meletus atau ban bocor tinggi, maka kita sudah antisipasi punya cadangan ban. Nah, sama perusahaan juga begitu. Ketika kita melakukan strategi agresif, maka potensi-potensi yang akan terjadi itu apa? Nah, sehingga mitigasi risikonya apa? Pun sama sebaliknya. Kalau kita mau melakukan nih tindakan-tindakan strategi misalnya sangat konservatif, ya, atau pesimis, ya, maka apa yang akan terjadi? Ya, di sini saya perhatikan Bapak Ibu pelaku pasar, terutama di retail, kemudian terutama di produk-produk yang volume penjualannya lebih kepada grosir, gitu ya, karakteristiknya seperti itu. Di tahun 2024, meskipun ekonomi growth kita diprediksi naik, ya, mereka masih menggunakan strategi konservatif atau pesimis. Ya, ini hal yang normal. Karena ketidakpastian, ya, karena kita ada pergantian kepemimpinan negara, kita tidak tahu nanti kebijakan ekonomi seperti apa, ya sudah di tahun 2025 kita petakan
strateginya pesimis dulu atau konservatif dulu. Ya. Lalu apa konsekuensi antisipasi yang kita lakukan? Di saat yang sama pendapatan misalnya kita tidak begitu meningkat atau relatif stagnan. Ya. Di saat yang sama UMK atau gaji pokok karyawan itu naik di tahun ini. Ya. Naik di tahun ini. Maka ketika revenue itu stagnan, tapi kalau OPEX perusahaan itu meningkat, anggaplah meningkat 5%, maka antisipasinya ya berbahaya karena akan rasio profitabilitas kita akan turun. Maka kalau meskipun kita konservatif atau meskipun kita pesimis, ya rasio itu dipertahankan. Artinya kalau OPEX anggaplah sederhananya ya Bapak Ibu ya, OPEX-nya naik 5%, ya revenue ya naik 5%. Nah, sisanya bagaimana ya? Kita lakukan cost optimalisasi ya, atau misalnya cost focus. Mulai dari ceruk pasar sebelumnya kita bermainnya broad, ya, kita simplify. Ya, kita bermain Pareto, revenue stream mana yang menghasilkan pendapatan besar kita turunkan, maka kita bisa bermain pada niche market. Ya. Ya, ini adalah konsekuensi yang kita lakukan ketika kita menghadapi konservatif atau pesimis. Ya, tapi kalau agresif, maka di situ kita bisa melakukan banyak aksi korporasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan sama mengantisipasi masa depan. Nah, tidak hanya itu. Pada pelaksanaannya, memang tadi saya anggap kita sepakat nih, oke, 5 tahun ke depan RUPS kita pendapatan 15 kali lipat. Nah, faktanya di lapangan belum tentu SDM kita berani untuk mengeksekusi itu, Bapak Ibu. Ya, SDM kita secara mental mungkin sudah kalah. Ya, secara mental dia akan merasa, wah, saya semakin diperas nih, gitu ya. Saya semakin dieksploitasi nih sama perusahaan. Nah, suasana itu adalah mental yang kalah yang akan muncul karena perusahaan tidak memperhatikan konsekuensi dari 15 kali lipat. Nah, kalau kita ingin pendapatan naik 15 kali lipat, otomatis kerjanya juga akan semakin luar biasa. Nah, di situ silakan dipikirkan terkait dengan aransemen pendukung. Nah, aransemen pendukung itu apa? Apakah perlu dilakukan perubahan struktur organisasi? Artinya ada penambahan. Di situ ada sistem remunerasi. Nah, apakah perlu dilakukan perbaikan sistem bonus? Sehingga Bapak Ibu akan lebih semangat di dalam mencapai target itu. Nah, ini menjadi satu skenario. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan empower. Ya, melakukan empower. Ini yang saya sering tangani juga bahwa KMMB ada beberapa pekerjaan, kita membantu beberapa perusahaan yang sudah IPO gitu ya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membantu job grading-nya, KPI-nya diperbaiki. Karena akan sulit bagi kita untuk lari cepat, ya, lari cepat sesuai dengan arahan RUPS, apalagi ini sudah perusahaan publik gitu ya, ekspektasinya luar biasa besar, maka remunerasi ini penting. Nah, ini terkait dengan empower. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, secara sederhana, kita harus bisa menjawab what and how. Ya, seperti tadi saya bilang, 5 tahun ke depan kita pengen jadi apa? Nah, ini harus dijawab dulu. Ya, pengen jadi apa? What we want to be. Nah, ini sebetulnya adalah visi. What we want to be. Kita ingin jadi apa? Kita ingin perusahaan kita the leading company. Ya, akhirnya 15 kali lipat pendapatan. Misalnya begitu. Atau world class company. Maka kita harus target bisa masuk misalnya top fortune gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana? Tadi saya singgung caranya ya struktur organisasinya kita rubah di RJBP itu ya. Remunerasinya juga kita perbaiki. Nah, ini adalah how. How ini adalah misi. Ya, misi. Kalau di KMMB kita ada framework yang kita pakai dalam mengukur misi. Di situ ada 9 komponen gitu ya Bapak Ibu. Ada aspek pemasaran, ya, ada aspek filosofis, ada aspek stakeholders, karyawan, gitu ya, ada aspek keuangan, ada aspek macam-macam. Nah, ini kita checklist. Nah, seringkali yang kami tangani ketika kita meramu misi, ini kurang jelas. Ya, sehingga ketika misi itu tidak jelas,
how-nya tidak jelas, maka ya sulit bagi kita. Misalnya mission kita karena 15 kali lipat kita ingin jadi the leading company in this industry misalnya, ya salah satunya adalah percepatan aksi korporasi. Nah, itu dimasukkan di misi misalnya. Ya, apapun nanti redaksionalnya, tapi itu harus dimasukkan. Maka kepemimpinan strategis adalah pemimpin yang bisa menggerakkan perusahaan menuju visi dan misi perusahaan. Nah, karena saya perhatikan prakteknya di lapangan itu juga ada company-company atau pemimpin-pemimpin di company itu bukan menggerakkan bisnis berbasis visi misi, tapi berbasis kepentingan pasar. Nah, ini yang akhirnya apa, Bapak Ibu? Bermain pada red ocean, gitu ya. Kita punya visi, ingin menjadi perusahaan, misalnya perusahaan tambang, misalnya ya, perusahaan tambang batu bara terbaik di Indonesia. Nah, sekarang lagi musim kita menjual pendingin misalnya, ya pendingin untuk konverter atau mengolah energi. Yang awalnya kita punya misi menjadi perusahaan tambang, ternyata kita juga menangani bisnis revenue stream lain, yaitu jualan chiller misalnya, jualan pendingin, yang memang secara proses bisnis chiller ini nanti akan mensupport energi, tapi kan far away, ini terlalu jauh, bisnisnya terlalu jauh. Nah, ini hati-hati sekali. Karena apa? Sangat mungkin kita ingin menjadi perusahaan tambang itu belum tercapai, terus kita karena ada permintaan pasar kita ikuti, kita jualan chiller, maka bisa jadi dua-duanya tidak tercapai. Maka ada satu filosofi bisnis adalah kita akan, ketika kita mengejar dua kelinci, maka kita tidak akan bisa mendapatkan dua-duanya. Ya, satu kelinci ke utara, satu kelinci ke barat. Kita nggak akan bisa mengejar dua-duanya, atau bahkan salah satu pun nggak akan bisa, Bapak Ibu. Maka vision statement, ya, visi menjadi perusahaan tambang misalnya, itu harus fokus. Ya, ketika ada permintaan misalnya chiller, ya, apakah kita nanti memberikan itu ke kolega kita, ataukah ada skema lain, silakan, tapi jangan merubah fokus perusahaan. Even itu ada uangnya, itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Contohnya banyak. Ada beberapa perusahaan, saya tidak bisa sebut nama karena ini salah satu praktek yang kurang baik gitu ya. Karena ada potensi proyek yang besar, ya, harapannya direksi ketika proyek ini nanti selesai, ya, target 1 tahun terpenuhi. Tapi beliau lupa, ya, bahwa perusahaan ini belum punya knowledge, belum punya capability dalam mengerjakan proyek itu. Maka apa yang terjadi? Perusahaan menjadi minus. Yang harusnya proyek itu selesai anggaplah 3 tahun, sampai 5 tahun belum selesai. Akhirnya apa? Hutang perusahaan menggelembung. Ya. Banyak vendor-vendor yang tidak terbayar. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi ketika kepemimpinan strategis yang nanti akan kita bagi dalam 5 level, ini berhati-hati. Ya. Dan kepemimpinan strategis tidak selalu ada di puncak pimpinan. Semua level ada. Mulai dari pemimpin, anggaplah pemimpin staff, pemimpin level manager, pemimpin level vice president, sampai ke direksi, semua punya peran andil di dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah kepemimpinan strategis. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita bicara leveling, Bapak Ibu. Nah, di sini seru sekali ya, Widya, bahwa kalau kita bicara kepemimpinan memang tidak lepas dari unsur people, gitu ya, unsur people. Maka kalau Bapak Ibu pengen ada curiosity, ada keinginan untuk melihat lebih dalam, saya merekomendasikan ada satu teori, namanya itu adalah upper echelon theory. Ya. Di upper echelon theory ini pengalaman kerja, terus latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang industri, itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, misalnya ini Dila, misalnya Dila background-nya adalah finance. Kemudian tim kami yang lain ada Mas Andri yang akan mengisi minggu depan, itu background-nya marketing.
Maka sebetulnya secara behave atau secara kognitif pasti berbeda. Karena keilmuan mempengaruhi, Bapak Ibu. Maka hati-hati ketika kita menaruh orang dalam kepemimpinan, ya, misalnya ada direktur, misalnya direktur SDM gitu ya. Direktur SDM background-nya adalah finance. Wah, apa yang akan terjadi? Pasti di situ secara kognitif sangat precise pada perhitungan profitabilitas, perhitungan rasio efisiensi, seperti itu. Tapi ketika misalnya direktur SDM background-nya adalah marketing, yang marketing itu biasanya sudah diberikan apa namanya target ekspansi gitu ya. Dan sangat mungkin arah dari pengembangan SDM di company tersebut adalah eksplorasi kemampuan baru SDM di sana. Yang mana yang namanya eksplorasi, misalnya pelatihan, itu tidak semua perusahaan berani menganggap investasi, kebanyakan menganggap itu cost. Ya, padahal kalau investasi kita bicara return on training investment itu juga menarik sebetulnya. Nah, jadi pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh background, ya, latar belakang industri. Saya juga ada real story. Ada seorang manajer SDM yang bekerja di perusahaan A, gitu. Ini perusahaan retail, ya. Nah, sebelumnya manajer SDM itu bekerja di perusahaan B, yang mana perusahaan B ini adalah manufaktur, pabrik, ya. Nah, yang namanya pabrik, Bapak Ibu, bisa dikatakan 3 shift, gitu ya, 3 shift atau mungkin 2 shift lah ya, 2 shift, kerja 8 jam. Di situ orang-orangnya harus menjaga mesin. Nah, jadi ketika orangnya terlambat pulang, terlambat datang, maka ya mesin itu repot karena mesin terus berputar, ya. Maka sangat on time, ya. Berangkat misalnya berangkat jam 8, pulang jam 5 misalnya. On time sekali. Ya, on time sekali. Kemudian shift berikutnya jam 17 ditambah 8 jam berapa? Misalnya sampai jam 24 gitu. On time. Nah, ternyata ketika manajer SDM ini resign dari manufaktur, kemudian pindah ke perusahaan A, di mana perusahaan retail ini orang-orangnya dituntut untuk kreatif, yang kadang-kala kalau orderan itu banyak, misalnya sebentar lagi ada Ramadan, Lebaran gitu ya, misalnya order itu banyak sekali. Nah, sudah menjadi budaya perusahaan di sini yang dibangun oleh owner itu ya kalau ada banyak order ya jangan pulang dulu, diselesaikan gitu ya. Terus kalau Sabtu Minggu ada telepon, ada order misalnya order 100 box misalnya atau sampai 1000 unit produk, ya harus dilayani. Nah, karena ini membawa pengalaman di pabrik, ya manajer SDM ini akhirnya menuntut, ya kalau sudah waktunya pulang ya pulang. Kalau malam ada telepon ya jangan dilayani, besok lagi aja. Masa besok nggak ada jam kerja gitu. Waktunya pulang sama keluarga ya sama keluarga gitu. Nah, ini adalah dua budaya yang berbeda, Bapak Ibu. Yang mana pengambilan keputusannya diambil ketika dia di budaya perusahaan baru itu masih ke bawah budaya perusahaan lama. Ya kalau pabrik misalnya waktunya pulang ya pulang. Waktunya di rumah sama keluarga ya sama keluarga gitu ya. Nggak ada yang telepon. Tapi kalau di perusahaan retail, nah bayangkan kalau ada order anggaplah 100 juta, ya, terus telepon jam 7 malam misalnya, karena klien atau user itu juga akan segera ada acara, maka segera pesan malam-malam. Nah, masa kita tolak? Nah, kalau kita tolak, ya pasti pindah ke lain hati ya, pindah ke tempat lain. Nah, ini berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kepemimpinan strategis itu juga harus diperhatikan tentang upper echelon ini, ya. Kognitif, pola pikir finance, marketing, ya itu berbeda, accounting itu berbeda. Terus kemudian background pengalaman industri sebelumnya, maka hati-hati. Nah, ini juga menjadi aspek positif juga kadang-kala, gitu ya. Ada sebuah organisasi, ya organisasi di dalamnya struktur direksinya itu dari berbagai bidang, ya. Misalnya ini ada salah satu perusahaan BUMN besar yang asetnya mungkin pendapatannya juga terbesar di Indonesia, gitu ya.
direktur strateginya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, direktur strateginya background-nya adalah dari lembaga keuangan. Ya, salah satu perusahaan keuangan di Indonesia. Gitu. Nah, kenapa ada people ini yang dari mantan direktur utama lembaga keuangan terus ditaruh di perusahaan minyak? Ya karena ternyata dalam beberapa tahun ke depan akan banyak IPO di perusahaan minyak itu. Ya, ada beberapa IPO. Ya, maka oleh karena itu background industri yang berbeda, kita butuh orang keuangan ya supaya agenda perusahaan minyak dalam IPO, anak-anak perusahaan atau bahkan cucu-cucu perusahaan itu efektif. Nah, sinilah salah satu peran penting agensi problem tadi. Agensi teori bahwa ketika orang ini adalah perwakilan pemegang saham dan pemegang sahamnya pengen ada IPO, maka dia menjadi agen pemegang saham untuk percepatan IPO di perusahaan migas. Nah, kalau kita ambil orang pengalaman migas, ya belum tentu efektif dalam mengawal IPO. Maka cari orang keuangan. Nah, disitulah background industri menjadi faktor positif. Kalau ini tadi contoh negatif, gitu ya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Maka dalam pengambilan keputusan, sekali lagi upper echelon teori ini itu harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bicara di Indonesia saja, di berbagai negara. Ini sudah menjadi salah satu temuan yang harus diperhatikan. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita dalam memilih orang, gitu ya. Jadi sederhananya adalah memilih orang yang tepat di waktu yang tepat untuk posisi yang tepat. Nah ini susah, susah sekali. Oleh karena itu ada industri headhunter ya, Widi ya. Ada industri khusus untuk mencari para pemimpin-pemimpin gitu. Bahkan industri perguruan tinggi, rektor saja itu juga kemarin saya perhatikan ada salah satu PTNBH, perguruan tinggi negeri Badan Hukum, itu dalam pilihan rektor sampai pakai jasa headhunter gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi levelnya demikian. Kalau level 1 kita bicara individu gitu ya. Jadi kayak Widi menghandle perusahaan batubara, menghandle perusahaan keuangan, maka secara individu harus capable. Maka ini bisa dikatakan Widi adalah konsultan yang capable seperti itu ya. Kemudian tidak hanya individu, kadangkala Widi, Dila gitu ya, mungkin Bapak Ibu di lapangan juga bekerja dalam tim. Nah, maka ketika bekerja dalam tim, pertanyaannya kita kontribusinya apa dalam tim itu? Ketika tim itu misalnya proyeknya delay atau proyeknya lambat, jangan-jangan saya yang menjadi penghambat sehingga proyek ini delay. Nah, sederhananya kalau di perusahaan mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan istilah PMO, gitu ya, Project Manager Officer. Nah, di dalam PMO itu kan kita mengorkestrasi orang nih ya, gitu ya. Ada yang pinter finance kita ambil, ada yang pinter marketing kita ambil, ada yang pinter untuk apa branding kita ambil, kita kolaborasi bersama, kita orkestrasi. Ibarat kata kalau sederhananya itu ada yang main gitar, ada yang main drum, ada yang main biola. Kalau diorkestrasi dengan baik akan jadi sebuah orkestra yang luar biasa. Inilah tugas dari PMO sebetulnya pada level tim gitu ya. Nah, lebih tinggi lagi, nah kita harus kompeten menjadi manajer. Manajer itu sederhananya dari kata manage, kita mengelola sumber daya. Kalau tim PMO yang namanya project itu adalah sederhananya secara akademik atau secara definisi adalah project itu adalah kegiatan yang dilakukan lebih dari 2 orang untuk mengerjakan sesuatu dengan batas waktu tertentu gitu. Jadi ada batas waktunya. Tapi ketika itu sudah pada level manager, maka sudah bukan lagi project, tapi ada tanggung jawab divisional atau tanggung jawab fungsional yang di situ diserai budget, yang di situ diserai target. Ya, maka bagaimana kita bisa memanage sumber daya kita? Di situ ada sumber daya keuangan, sumber daya SDM, supaya target ini tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ini menjadi dua pandangan yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau kompeten manajer di lembaga-lembaga pemerintahan, itu serapan anggaran itu harus 100%.
Kalau tidak diserap 100% dianggap tidak kerja. Tapi kalau di perusahaan, asasnya bukan asas penyerapan, tapi asas efisiensi. Kalau target tercapai, tapi budgetnya kurang atau budgetnya itu sisa, nah itu baru efektif, itu efisien. Maka seorang manajer harus mampu menerjemahkan bahasa dari pimpinan, dari direksi, untuk mengelola sumber daya dan mengorkestrasi sumber daya di bawahnya supaya efektif dan efisien. Nah, naik lagi kita bicara effective leader. Kenapa kita bicara effective leader? Karena sederhananya effective leader itu adalah bagaimana kita memformalisasi, kita membuat standarisasi, ya, kita membuat sistem. Maka biasanya leader-leader ini seringnya di lapangan golf gitu ya. Kemudian apa namanya, meeting sana sini ya, meeting sama Pak Menteri, meeting sama perusahaan lain. Loh, kok waktunya habis buat meeting ya, tapi perusahaan kok bisa jalan ya Widya? Ya karena apa? Karena efektif. Sistem sudah tercapai gitu ya. Sudah autopilot. Sehingga tugasnya leader ini make sure sistem itu jalan sesuai skenario, sistem itu jalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, sisanya kita hanya apa? Kita menavigasi. Kayak kita naik mobil gitu ya, kita navigasi, kita setir gitu ya. Oh, kurang ke kanan, kita ke arah ke kanan dikit. Oh, kurang ke kiri, kita ke kiri dikit. Tapi sisanya itu sistem sudah jalan. Jalan tolnya sudah ada, bahan bakarnya sudah ada, semua jalan. Sistem berjalan. Ya. Nah, tahap di atasnya lagi adalah efektif, eksekutif ya. Level 5 ini paling atas. Maka eksekutif ini tugasnya sebetulnya Bapak Ibu ada dua. Ya, eksekutif itu tugasnya ada dua. Yang pertama adalah revenue. Ya. Yang kedua adalah pengembangan. Sederhananya begini. Jadi kalau ditanya, loh ini laporan keuangan tidak beres misalnya. Ya udah, tidak perlu dieksekusi sama eksekutif. Eksekutif tinggal panggil manajer keuangan, suruh menyelesaikan. Ya. Yang dipikirkan itu adalah apa? Revenue. Kalau tahun ini kita 1 triliun, tahun depan harus 3 triliun. Nah, ini revenue dipikirkan. Nah, karena targetnya meningkat, apa yang dipikirkan eksekutif? Apakah kita mau akuisisi aja ya? Apakah supplier kita ini kita ambil aja ya? Supaya value add perusahaan kita meningkat. Nah, ini strategik sekali. Ya. Sehingga kalau kita mau ambil supplier kita ambil distributor kita, pengembangan bisnisnya apa? Ya, nah disinilah sebetulnya tujuan dari eksekutif. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin rekan-rekan yang masih di level staff, kok enak ya eksekutif itu terkesan santai gitu ya, tapi stressful ya, stressful karena target pendapatan. Karena ini sistemis Bapak Ibu. Ketika pendapatan tidak tercapai, semuanya akan bermasalah. Semua akan bermasalah. Ketika pengembangan tidak tercapai, kita akan sunset bisnis kita. Bisnis kita akan gelap ya. Kita akan kalah sama yang lain. Contoh dulu Nokia tuh jaya pada zamannya. Salah pengambil keputusan. Waktu ada konsorsium Android, waktu itu dia menolak, tidak ikut. Ya, harapannya biar tidak ada dua pemain saja. Waktu itu ada pemain Nokia pakai apa ya, Java atau Symbian itu saya lupa, sama Apple. Nah, karena ada Google menggagas Android, mengajak konsorsium Samsung, mengajak konsorsium HTC, Sony dan lain-lain, Nokia mengatakan ya udah pakai Samsung aja, biar nanti ada 3 pemain. Konsumen lebih memilih, ada Nokia pakai OS yang Symbian itu, ada Apple, ada Android gitu. Lama-lama apa? Pintar juga orang-orang menyampaikan satu tagline bahwa ini adalah smartphone gitu ya. Artinya kalau bukan smartphone jadi stupid phone gitu. Nokia akhirnya terkalahkan karena menganggap itu adalah stupid phone gitu. Nah, ada satu lagi Apple. Apple ini bukan lagi smartphone atau stupid phone tapi prestige brand. Maka orang kalau berkelas, orang high class, orang kelihatan keren itu kalau pakai Apple. Itu yang dimainkan. Maka meskipun ada Android tidak masalah gitu ya. Nah, maka ada waktu itu istilah smart people pakai smartphone gitu. Nah, jadi pengembangan bisnis yang dilakukan Nokia salah dalam menavigasi perusahaan, maka dampaknya luar biasa. Ya,
Dampaknya luar biasa. Maka hati-hati di dalam kita mengorkestrasi semua sumber daya kita, jangan sampai kita keliru. Seperti itu. Saya rasa begitu, Widi. Baik, Pak. Nah, mungkin bisa nih Pak selanjutnya dijelaskan bagaimana sih tipe atau gaya kepemimpinan strategis yang efektif itu tadi, Pak. Ya, mungkin ke slide Boleh berikutnya. next slide? Ya, kepemimpinan strategis itu tidak ada satu ketentuan baku ya, Bapak Ibu ya. Saya perhatikan di industri keuangan butuh kepemimpinan, anggaplah kepemimpinan tipe yang pertama. Ketika saya perhatikan di industri tambang butuh kepemimpinan tipe kedua. Kemudian saya perhatikan di industri food and beverage butuh kepemimpinan tipe ketiga. Maka cocok tidaknya tipe kepemimpinan itu tergantung perusahaan kita ada di industri mana dan fitnya seperti apa. Jadi kepemimpinan itu fit. Nah, fit apa tidak? Cocok apa tidak? Sederhananya begini. Saya ukuran bajunya L, misalnya begitu. Kemudian Mas Andri tipenya XL misalnya. Nah, semahal apapun saya beli baju ukuran L, kalau dipakai Mas Andri ya nggak akan fit. Ya, sama sebaliknya, Mas Andri punya baju mahal gitu, terus ketika saya pakai, meskipun itu bagus dan mahal, tapi tidak fit bagi saya, gitu. Nah, jadi tipe kepemimpinan itu haruslah fit, ya, dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, ada kalanya tipe kepemimpinan yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu fit. Nah, untuk 5 tahun ke depan itu tidak fit juga bisa. Nah, maka di situ di dalam RUPS hati-hati. Di dalam RUPS ketika kita melihat RJPP kita, ya, misalnya RJPP kita ini sangat ekspansif, sangat agresif. Kita pengen 15 kali lipat di 5 tahun ke depan. Dan 10 tahun yang lalu kita lebih ke konservatif. Kita bagaimana mengelola sumber daya supaya efisien, ya, dan itu efektif Bapak Ibu. Tapi karena RJPP kita 15 tahun ke depan pengennya agresif, maka tipe kepemimpinan tadi sudah nggak cocok. Nah, maka biasanya diganti ya. Direksinya berhenti, ganti direksi baru yang dia lebih agresif. Seperti itu. Nah, jadi tipe kepemimpinan ini harus menyesuaikan culture yang akan kita jalankan ya, arah strategi yang akan kita jalankan. Ada perusahaan yang dia berkecimpung ya di bidang ya masih kaitannya sama state owned company atau BUMN ya. Di BUMN kita sangat strict dengan aturan main gitu ya. Jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas yang agresif justru nanti menjadi temuan merugikan negara. Dan ini kan berbahaya ya gitu ya. Kita tujuannya berkreasi karena cash perusahaan kita aman, misalnya free cash flow kita bisa membackup perusahaan sampai 20 tahun ke depan misalnya. Ya tidak ada salahnya bagi kita untuk agresif gitu ya. Tapi jangan lupa di dalam strategi itu ada kalanya tidak hanya untung tapi juga bisa rugi. Nah, ketika rugi, kalau culture perusahaannya itu adalah BUMN atau anak perusahaan BUMN atau cucu perusahaan, itu bisa ada temuan potensi berbahaya. Nah, karena begitu, biasanya tipe kepemimpinan yang terjadi adalah tipe kepemimpinan yang lebih cari aman. Oke, kita ekspansi, tapi mitigasi risikonya ya jangan tinggi-tinggi, gitu ya. Risikonya jangan tinggi-tinggi. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan ada banyak holding ya. Pak Erick Thohir punya holding banyak sekali. Ya, perusahaan yang banyak itu dikumpulkan. Ada satu holding isinya berapa PT, satu holding isinya berapa PT, satu holding isinya berapa PT. Seperti itu. Nah, sekarang saya memprediksi, ini prediksi saya ya Bapak Ibu, bahwa setelah era 5 tahun terakhir ini, yang akan terjadi adalah perang bintang. Ya, jadi bukan BUMN dengan swasta, ya, tapi antar holding. Ini akan perang gitu ya, akan berkompetisi. Maka saya sebutnya perang bintang. Kalau dulu antar PT itu ya kompetisi normal, tapi kalau sudah holding bisa perang bintang gitu ya. Misalnya saya perhatikan Pertamina itu membangun pembangkit
ya di Jawa Tengah. Nah ini urusannya PLN ini pembangkit ini, gitu ya. Terus di perusahaan PLN ngurusin apa namanya port manajemen misalnya, ini kan urusannya Pelindo sebetulnya. Nah, tapi juga lucu. Kenapa? Karena kita tujuan dari holding, kalau Bapak Ibu ikut seri-seri sebelumnya, tujuan dari holding itu adalah supaya uang kita tidak keluar, kan gitu ya Widi ya. Kita butuh apa tracking, ya kita punya anak usaha tracking. Kita butuh apa namanya pabrik something gitu, kita bikin itu. Akhirnya dana itu akan berputar di kita, tidak akan keluar, ya. Nah kalau demikian, maka potensi itu tidak masalah sebetulnya. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika ada target pendapatan non captive. Nah, ini akan jadi masalah. Ini akan perang bintang, gitu ya. Jadi misalnya Widi di perusahaan apa misalnya Pelindo gitu ya misalnya. Di Pelindo ada perusahaan apa namanya yang ngurusi tracking misalnya, logistik, ya. Terus ditarget pendapatan di internal Pelindo misalnya hanya 80%, yang 20% harus di luar Pelindo. Nah, di luar Pelindo itu masih ada holding yang lain. Apakah mau bertarung dengan holding Pertamina? Apakah mau bertarung dengan holding apa namanya PLN? Nah, ini kan hati-hati. Nah, ketika perang bintang ini kita lakukan, terus swasta dapat apa? Misalnya begitu. Nah, ini adalah skenario yang luar biasa. Ya, kalau misalnya skenario holding ini akan terus dilanjutkan, tapi ya nggak apa-apa, semua ada positif negatifnya, gitu ya. Swasta tetap bisa subkon, kan gitu ya, tetap bisa subkontra atau KSO yang nanti memang kontraknya tetap kontrak besarnya dengan antar holding. Saya rasa demikian. Jadi kembali lagi tadi pertanyaannya, tipe kepemimpinan itu banyak sekali. Ada tipe kepemimpinan yang manajerial, ada tipe kepemimpinan yang strategik yang tadi kita bahas. Ada tipe kepemimpinan yang visioner. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya. Ada tipe kepemimpinan yang melayani, ya. Jadi kalau public service itu servant, ya, tipe-tipe melayani seperti itu. Ada juga sebetulnya transformasional. Nah, transformasional ini shifting, ya, corporate shifting. Kalau misalnya Widi perhatikan, ada dulu LG itu bukan LG siapa Samsung ya, Samsung itu dulu jualan apa grocery store ya, terus pindah ke perusahaan layar screen, kemudian pindah jadi perusahaan elektronik. Waktu itu saya tahu ada tablet atau mobile phone. Sekarang Samsung ada AC, ada mesin cuci dan lain-lain. Nah, ini adalah transformasi ya, corporate shifting ya, shifting dari kolam produk A ke kolam produk B, shifting meloncat. Nah, ini corporate shifting. Kemudian ada juga ethical leadership. Ethical leadership. Masih banyak lagi. Nah, jadi kalau kata kunci strategisnya, kalau kita ingin strategic leadership, karena kita mau membuat langkah-langkah yang lift, atau kita mau merubah fokus perusahaan, kita turn around strategi, butuh transformasi. Jangan lupa, di dalam transformasi dan di dalam strategic leadership itu selalu ada risiko pembelajaran, yang saya sebut sebagai stupid cost. Stupid cost itu adalah biaya belajar kita untuk melakukan hal baru. Ya, kalau istilah di akademik ada experiential learning cost gitu ya, experiential learning cost. Nah, itu hati-hati. Maka kita harus cadangkan free cash flow kita dulu, kemudian kita juga harus perhatikan tentang transaksi benefit, ya. Jadi jangan bicara transformasional, jangan bicara strategic leadership kalau kita tidak ada transaksi benefit di SDM kita. Artinya kalau kita ada transaksi, kamu lari 10 kilo, dapatnya ya 10 kilo. Posisi yang sama larinya 20 kilo, ya dapatnya 20 kilo. Maka take home pay tiap bulan itu bisa beda-beda. Nah, ini ada transaksi. Maka kata kuncinya untuk keberhasilan transformasional adalah transaksional di dalam bonus dan target.
Seperti itu. Saya rasa begitu, Widi. Baik. Mungkin karena waktu yang terbatas juga mungkin bisa langsung di sesi tanya jawab ya, Pak. Nah, ini kalau saya Ya. lihat di eh, chat Zoom ini ada pertanyaan dari Alfian. Eh, Terima kasih Pak Badawi. Izin bertanya, apakah surrender itu bagian dari strategi? Dalam artian surrender itu fuka, terlepas dari planning kita. Mungkin bisa dijawab Pak Badawi. Iya. Eh, Tadi ada satu yang terlewat. Ini terima kasih Pak Alfian mengingatkan saya. Jadi sebelum menjawab ke situ, saya ingin bicara tentang menyinggung kembali tadi yang disampaikan sama Dila tentang apa namanya corporate governance. Ya. Tata kelola itu eh, ada banyak gaya, ada banyak style ya, Widi ya, Pak Alfian. Jadi sederhananya itu kalau kita cari definisi secara apa pakem itu belum ada. Karena corporate governance itu adalah seperti fashionable. Ya, fashion tiap orang itu beda-beda. Mungkin fashion saya nggak nyaman kalau pakai rapi-rapi gitu ya. Tapi ada juga orang yang fashionable-nya ini sangat rapi. Ada orang yang fashionable-nya itu casual. Nah ini corporate governance juga demikian. Nah, dari fashionable itu akan menentukan strategi apa yang kita ambil. Ya, ada perusahaan yang surrender bisa dibagikan sebagai strategi, iya bisa. Karena industri tempat dia bermain ketika dihadapkan dengan VUCA itu tidak diuntungkan sama sekali. Ya, tidak diuntungkan sama sekali. Nah, seperti halnya kemarin sore saya ada meeting sama salah satu komisaris di perusahaan apa namanya tambang gitu ya. Eh, Bagaimana tentang VUCA gitu ya. Dan kita aman sepanjang yang apa namanya yang menjabat regulatornya itu juga punya bisnis tambang, kita masih aman gitu. Jadi tidak volatile gitu ya, tidak volatile. Ya harga mungkin naik turun ya, tapi secara regulasi kita aman. Nah, jadi tapi bayangkan ketika kita bisa bayangkan misalnya pengambil keputusan di negara mereka yang secara agensi, secara agen problem tidak punya perusahaan tambang, ya maka bisnis tambang ini akan berbahaya gitu ya. Kenapa? Pertama, negara kita sudah komitmen untuk green energy, maka tambang ini emisi karbonnya tinggi, ini sudah volatile. Maka apa yang kita lakukan kalau kita di perusahaan tambang ya kita surrender aja, kita tunggu gitu sampai iklim bisnisnya menguntungkan kita. Nah, jadi kalau ditanya apakah itu bagian dari strategi, betul Pak, itu pilihan. Nah, itu pilihan kita. Kalau memang style kita konservatif, ya it's okay, kita konservatif, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, sekonservatifnya kita, tetap kita harus bicara profitabilitas. Even itu hanya naik 2%, naik 3%, it's okay lah. Seperti itu, ya. Karena ada komponen lain yang kita pertimbangkan daripada kita bangkrut. Ya, kita sudah ekspansi, misalnya kita ambil set tambang di Sulawesi, kita ambil set tambang di Kalimantan, ternyata semuanya stuck. Kita udah beli belanja mesin macam-macam, ternyata nggak ada izin operasional. Wah, terbengkalai. Dan itu merugikan perusahaan. Maka surrender itu is okay, bisa kita lakukan. Bahkan ada beberapa perusahaan level menengah ya, masih menengah, masih kecil lah ya. Mungkin transaksi belum sampai 30 miliar gitu ya, masih masih kecil lah. Ketika saya tanya apakah Anda mau level up misalnya ke perusahaan kelas menengah ya around 50 miliar atau bahkan nanti jadi perusahaan besar kita bisa IPO gitu. Jawabannya oh nggak usah Pak. Kita batasi pendapatan kita di angka 10 sampai 20 30 aja. Itu kenapa? Kata yang bersangkutan small is beauty. Daripada terlalu besar nanti malah terlalu banyak apa namanya stakeholder yang masuk dan mengganggu kita, mending nggak usah Pak, kecil-kecil saja, yang penting saya dapat 10 miliar tiap tahun sudah untung-untung gitu ya, buat buat apa namanya ganti mobil gitu. Buat bayar sewa kantor atau beli aset sudah cukup lah 10 miliar seperti itu. Widi, Pak Alfian. Thank you, Pak. Ya sama-sama Pak. Baik,
Mungkin karena terbatas waktu ya Pak, jadi ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Nah ini cukup menarik Pak untuk menjadi diskusi kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Albert. Orang yang capable atau tepat biasanya ini minta bayaran yang juga mahal, sedangkan yang muda atau baru dan tidak berpengalaman biasanya murah atau rendah kompensasinya. Nah kira-kira bagaimana nih Pak untuk meningkatkan mutu SDM dengan cost yang optimal? Seperti itu. Ya. Atau mungkin dari Dila dulu mau menyampaikan responnya, silakan. Iya, boleh. Terkait dengan Ya, cost. Ini orang keuangan ini mungkin lebih efisiensi, Pak. ya. Ya Pak. Jadi mungkin saya akan memberikan insight ya terkait dengan keuangan dan juga mungkin dari sisi sumber daya manusia. Kalau memang kita lihat dari perkembangan sumber daya manusia dulu, di perusahaan dulu itu memang sumber daya manusia masih banyak disebut sebagai beban gitu kan. Masuknya dia di biaya, kita hanya melihat dia sebagai beban yang harus kita bayarkan setiap tahun. Tapi kemudian sumber daya ini memang kalau kita bicara tentang perkembangan perusahaan serta perkembangan ilmunya, dan ini juga saya berkonsultasi dengan teman saya yang memang saya rasa ahli di bidang sumber daya manusia, semakin berkembangnya tahun, sumber daya itu sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai biaya. Kita mulai lahan per lahan itu naik, sumber daya yang tadinya itu dari biaya, kemudian naik jadi capital atau modal perusahaan, dan mungkin terakhir itu sekarang yang terbaru sumber daya itu paling tidak kita harus menganggap mereka sebagai aset. Dan memang kalau kita bicara tentang kapabilitas orang-orang yang eh, orang-orang yang baru, orang-orang muda, fresh graduate, itu memang apa ya, kalau kita bicara tentang istilahnya tren yang sekarang, itu kan banyak-banyak banyak fresh graduate itu kalau dilihat dari generasinya. Jadi kalau kita bicara SDM itu kita nggak bisa lepas dari generasi ya Bapak Ibu. Kita dulu kan diperkenalkan ada generasi X, generasi Y, terus kemudian kita lanjut ke generasi milenial, generasi Gen Z yang sekarang yang terbaru. Kalau memang kita bicara tren itu nggak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu, saya sendiri adalah Gen Z, generasi Z gitu kan. Nggak bisa kita pungkiri memang banyak generasi Z itu istilahnya dalam bersikap itu memang sedikit agak apa ya, agak keterlaluan gitu. Mereka menganggap bahwa diri mereka ini sangat-sangat capable sehingga memang seringkali banyak meminta harusnya kalau ketika saya bekerja saya capable, kompensasi yang didapatkan itu semakin tinggi. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya, kalau kita lihat generasi milenial, generasi X dan juga generasi Y, mereka itu cenderung lebih loyal dengan perusahaan dan juga mereka tahu bahwa ketika saya pertama kali masuk di sini, eh, saya memang kalau dapat kompensasi seperti dengan jumlah segitu gitu kan di awal itu memang dianggap masih masuk akal, dan dengan bertambahnya waktu nanti saya akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana cara menyikapinya untuk bisa meningkatkan mutu SDM dengan cost yang optimal? Karena kan nggak bisa dipungkiri ya bahwa meskipun sumber daya itu sekarang mulai menjadi aset, tapi kita juga masih ada sedikit beban yang mana nanti itu hasilnya gimana, apakah efisien atau tidak. Cara yang optimal memang kita harus balik lagi gitu. Bagaimanakah ukuran perusahaan itu sendiri dan juga bagaimanakah kebutuhan perusahaan serta kondisi perusahaan dan di level manakah perusahaan itu sudah berdiri gitu kan. Kalau memang perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu startup, ini saya ambil dari pengalamannya Pak Peter Thiel. Jadi beliau ini pernah mendirikan PayPal, salah satu, kalau PayPal itu mungkin kita istilahnya kalau di Indonesia kayak mirip-mirip Dana, GoPay di Indonesia gitu kan, mendirikan PayPal, kemudian Palantir gitu kan di USA. Ketika awal-awal mendirikan startup, memang SDM-SDM yang dimiliki itu nggak begitu banyak gitu kan, memang sedikit, dan memang SDM-SDM itu adalah SDM yang capable kalau bisa dibilang. Dan bahkan Pak Peter itu bilang bahwa sekumpulan teman-teman yang saya pimpin, yang saya kelola itu sebenarnya jauh lebih capable dan mereka itu tipikal-tipikal yang cenderung kutu buku gitu. Jadi bisa kita ambil di sini, kalau memang perusahaan itu berada di tahapan awal untuk bisa meminimalisir biaya, mengefisiensikan biaya, terutama di SDM, kita bisa istilahnya itu mempekerjakan orang-orang yang mana eh, kita abaikan dulu kapabilitasnya mereka, tapi kita lihat apakah orang-orang yang akan bekerja dengan kita itu punya visi dan misi yang sama dengan kita. Dan Pak Peter pun juga bilang bahwa eh,
kalau bisa ketika perusahaan kita itu masih startup, kita abaikan dulu deh hal-hal yang bersifat transaksional. Kita istilahnya fokuskan dulu hal-hal itu yang sifatnya ya udah karena kita tuh punya visi dan juga misi yang sama, paling nggak kita bekerja bersama-sama di sini untuk memajukan perusahaan supaya perusahaan ini sustain ke depannya. Sehingga dengan demikian, ketika di tahap itu, eh, PayPal dan juga Palantir yang baru awal berdiri dipimpin dan juga dikelola sama Pak Peter itu bisa istilahnya mengefisiensikan biaya operasional dan bahkan mereka pun juga berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan melalui penjualan secara masif gitu kan. Tapi kemudian berbeda ketika perusahaan ini berada di stages atau di tahap yang mungkin sudah kalau kita lihat di siklus bisnis kan ada tahapan yang sudah naik ya. Di tahapan start growth kemudian mature, growth dan juga mature, otomatis kan ukuran perusahaan juga akan mengikuti. Kita sudah tidak lagi berada di tahap startup, mungkin kita sudah sustain dalam beberapa waktu terdekat. Kita juga sudah nggak bisa nih yang namanya serta-merta istilahnya hanya menganggap bahwa ya SDM yang kita punya itu pasti punya visi misi yang sama dengan kita, belum tentu. Karena setiap orang itu ketika bekerja di perusahaan memang kadangkala itu punya tujuannya masing-masing. Tapi memang ketika kita rekrut orang, kita kan nggak mungkin istilahnya mempekerjakan orang itu tanpa memiliki tujuan yang sama sekalipun. Paling tidak ada tujuan yang sama gitu kan yang dipunyai perusahaan dengan si SDM ini gitu kan. Dan memang kalau kita lihat kalau kembali kepada kompensasi teori, kita juga udah nggak bisa lagi nih pakai caranya Pak Peter gitu kan. Di awal kita punya visi misi yang sama sehingga kita timbulkan rasa kedekatan dulu. Masalah biaya itu sangat nggak bisa. Kalau udah tahapannya itu growth dan juga mature, kita juga perlu perhatikan bagaimanakah kapabilitas dari SDM tersebut. Mungkin bisa dilihat dari tingkat pendidikannya dan juga pengalamannya. Karena dari hal tersebut itu kita bisa menerapkan sistem keadilan ya. Sistem keadilan dan sistem keadilan ini juga penting termasuk ke dalam salah satu prinsip GCG seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Begitu. Dan mungkin juga agar lebih efisien kita juga perlu pertimbangkan lagi ya. Lagi-lagi kita nggak bisa lepas yang namanya kebutuhan dari SDM. Apakah kita itu memang butuh SDM yang sebanyak-banyaknya agar pekerjaan itu tetap selesai atau kita cukup menggunakan SDM katakanlah yang ada atau seperlunya yang mana SDM ini bisa bekerja secara maksimal. Dan mungkin memang kalau ingin bekerja secara maksimal ya kita mau tidak mau eh, kompensasi yang harus kita keluarkan untuk masing-masing SDM itu juga mungkin jauh lebih tinggi. Di situ kita mungkin juga udah nggak bisa menganggap SDM itu sebagai biaya lagi. Kita menganggap itu sebagai modal. Dan mungkin mulai masuk ke investasi. Bagaimana kita mengharapkan ketika kita menambah kompensasi yang lebih tinggi, SDM ini mau bekerja dengan lebih, istilahnya lebih giat ya, lebih giat dan juga lebih keras, supaya target-target dari individu, kemudian target-target perusahaan itu tercapai. Mungkin itu dari saya Pak Badowi dan juga Widi. Ya, baik. Ini Terima kasih, Dila. iya, kita seperti mendengarkan pendapat dari dua speaker yang berbeda generasi ya. Mungkin mungkin boleh Pak Bat silahkan. Wah, ini saya di highlight ini sama Biding. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin saya ingin menggarisbawahi. Mungkin tadi Dila sudah menyampaikan kasus berjenjang gitu ya, mulai dari startup yang mungkin mau dibangun sampai ke level up berikutnya, dan beberapa kasus tentang kompensasi teori, kemudian juga tentang SDM sebagai investasi. Nah, mungkin saya lebih menjawab di perspektif yang lain ya, Widya. Saya ingin menjawab pada perspektif tentang strategi turnaround dulu. Nah, jadi ada satu kasus perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur, gitu ya. Perusahaan manufaktur ini dia sudah established, dia sudah bagus secara nasional, sudah sangat bagus. Nah, kemudian perusahaan manufaktur ini membuka banyak pabrik, gitu ya, di berbagai kota, bisa ceritanya. Nah, lama-lama SDM atau mungkin juga manajer-manajer proyek, manajer pabrik itu kan mobilitas. Misalnya dia sudah punya di Pulau Jawa misalnya sudah punya 10 pabrik. Nah, setiap hari dia mobilitas. Nah, lama-lama
biaya transportasi itu tinggi sekali, Widi, Dila. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Ya kembali lagi di dalam strategi turn around. Turn around itu kan kita putar apa ya, banting setir gitu. Nah, kalau gitu gimana kita daripada duit kita bayarkan ke apa vendor gitu ya. Gimana kalau kita bikin anak perusahaan transportasi aja gitu. Nah, akhirnya yang perusahaan ini sudah puluhan tahun, anggaplah 20 tahun di manufaktur, kemudian bikin anak usaha di bidang transportasi. Wah, ini kan nggak punya pengalaman. Tadi saya singgung, stupid cost itu berbahaya karena mahal sekali gitu ya. Nah, kira-kira perusahaan manufaktur ini kalau bikin anak perusahaan di bidang transportasi, maka solusinya adalah kita pro hire. Nah, kita cari direksi, kita cari manajer yang itu bukan fresh grade, itu bukan orang yang belum mengerti bisnis transportasi. Even dia senior, tapi kalau belum punya pengalaman di bisnis transportasi jangan diambil. Kita pro hire yang memang sudah pernah mengelola perusahaan di bidang transportasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di series ke berapa sebelumnya itu 10 ya, itu salah satu eh, taktik yang kita rekomendasikan di dalam turnaround strategi adalah mengakuisisi keahlian. Nah, salah satu mengakuisisi keahlian adalah kita pro hire, kita hire orang-orang profesional yang sudah punya pengalaman di bidang transportasi untuk memimpin anak perusahaan kita tadi. Nah, daripada kita ngeluarin duit untuk apa namanya anak-anak yang masih fresh grade misalnya, even itu gajinya mungkin relatif lebih murah dibandingkan yang pro hire, tapi jangan lupa di situ masih trial error nanti. Nah, lebih baik kita bayar yang sudah pro hire, misalnya sudah 5 kali lipat gaji fresh grade atau bahkan 10 kali lipat gaji fresh grade, tapi jangan lupa targetnya adalah gaji Anda 5% dari target revenue. Makanya begitu. Jadi kalau minta gajinya 20 juta, ya 20 juta itu sama dengan 5% dari 100% pendapatan. Berapa itu? Gitu. Nah, itu kalau kasusnya kita turn around strategi, itu pro hire. Tapi beda cerita. Ketika tadi saya singgung dalam piramida kepemimpinan, misalnya perusahaan kita sudah established, ya, SOP sudah jalan, proses bisnis sudah jalan, semua sudah jalan. Bahkan kalau perlu, mohon maaf, karyawan kita hari ini resign, besok ada karyawan baru, itu sudah bisa jalan sistem. Nah, kalau seperti itu kasusnya yang kita hire ya anak-anak fresh grade is okay, tidak masalah. Dengan cost yang mungkin relatif lebih murah dibandingkan yang pro hire tadi. Nah, seperti itu. Jadi case by case ya. Karena hati-hati. Artinya apa? Eh, betul tadi disampaikan sama Dila bahwa seringnya perusahaan menganggap SDM menjadi cost dan memang prakteknya begitu. Di laporan keuangan pun itu menjadi bagian dari beban gitu ya. Nah, itu akan menjadi si malakama gitu ya. Ketika kita melakukan turnaround strategi, kita harus pengetatan anggaran atau bahkan kita melakukan tadi strategi surrender lah istilahnya dari Pak Alfian ya, atau kalau strategi saya konservatif namanya atau pesimis. Maka kita peningkatan pendapatan tidak begitu signifikan ya. Ya, pendapatan naik 5% karena beban naik 5%. Ya. Tapi kadangkala ya efisiensi terhadap beban perusahaan ini nggak efektif. Ya. Kenapa? Ketika kita melakukan cost cutting, kita efisiensi beban, bukan pendapatannya bisa kita pertahankan, pendapatan bisa turun lebih besar lagi. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati. Salah satu skenario yang bisa saja kita lakukan adalah beban, nggak apa-apa kita naikkan 1-2%, tapi pendapatan bisa naik 10%. Ya. Jangan sampai pendapatannya naiknya 1%, bebannya naik 10%. Ini sticky cost. Biasanya ini ada kebocoran di sana sini, juga ada potensi fraud misalnya. Seperti itu, Wiji. Pendapat saya terkait dengan kapan kita pro hire, kapan kita apa namanya trainee hire gitu. Trainee hire, oke. Baik, seperti itu. Mungkin mohon maaf karena waktu yang terbatas, jadi kami hanya bisa mengakomodir 2 pertanyaan. Terima kasih Mbak Balkis dan Pak Badawi untuk sesi sharingnya pagi ini. Eh,
Nah, jadi pemimpin strategis ini kan menjalankan tugas yang berkaitan dengan keputusan-keputusan strategi perusahaan. Salah satu aktivitas terkait yang dilakukan adalah penyusunan RJPP. Nah, sebagaimana pengalaman yang pernah kami lakukan sebelumnya, RJPP ini perlu disusun dan diputuskan bersama dengan pemimpin yang mampu memberikan keputusan terkait strategi perusahaan. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan dalam menyusun RJPP, dapat menghubungi KMMB. Adapun jika Bapak Ibu sudah memiliki RJPP dan butuh arahan dalam implementasinya, dapat menghubungi kami untuk layanan pendampingan RJPP. Seperti itu. Baik, mungkin acara yang sangat menarik ya pagi ini. Saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk materi webinar akan ada di YouTube KMMB. Mungkin akan di-share di chat Zoom. Nah, ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat Iya, pagi, Pak. Widi. Pagi, Selamat pagi, terima Terima kasih, Pagi, kasih. Widi. Selamat pagi, Pak Badawi. Terima kasih.